Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu bagi semua sahabat Patwa dimanapun berada. Semoga kabar yang baik selalu menyertai kita semua dan digampangkan semua urusan, khususnya ada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ke pembahasan pokok, ada baiknya jika sahabat semua untuk menengok dan melirik kembali ulasan menarik lain dari channel Patwa Ilmu ini, seperti pembahasan tentang surat Al-Baqarah. Dan pada kesempatan berbahagia ini, channel Patwa Ilmu akan mengulas tentang bacaan doa surat Al-Ikhlas, metode ummi yang benar, arti dan terjemahannya, yang tentu sangat penting sekali untuk diketahui dan dipahami oleh kita semua, terutama dalam masalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Sahabat Patwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa pembahasan yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah bacaan surat Al-Ikhlas, Arab, Latin dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya, penjelasan tentang mengapa disebut surat Al-Ikhlas. Imam Fahrun Ar-Razi menyebutkan ada 20 nama untuk surat ini, dan ini menunjukkan tambahnya keutamaan pada surat ini. Di antara salah satu namanya adalah surat Al-Ikhlas. Berikut penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabirnya, yang artinya, yang keempat namanya adalah surat Al-Ikhlas, karena dalam surat ini tidaklah disebut selain sifat-sifat salbiahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifat keagungannya, dan karena barang siapa yang beriktikad dengannya, maka dia disebut sebagai mukhlis atau orang yang selamat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan karena barang siapa yang meninggal dalam i'tikad ini, maka ini akan menjadi kholas atau penyelamatannya dari neraka. Dan karena surat sebelumnya adalah kholaso atau selesai dalam mencela Abu Lahab, atau surat sebelum Ikhlas adalah surat Al-Lahab, maka balasan bagi orang yang baca surat ini adalah tidak berkumpul di antara dia dan Abu Lahab. Penjelasan selanjutnya tentang keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Kita dapat dinukil secara ringkas dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, yang artinya dari Anas, sesungguhnya seorang laki berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mencintai surat ini, Qul huwallahu ahad." Rasul bersabda, sesungguhnya kecintaanmu pada surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya secara muttasil. Dalil yang kedua, dari Abu Sa'id, sesungguhnya seseorang mendengar orang lainnya membaca Qul huwallahu ahad dan mengulang-ulanginya ketika pagi dia datang ke Nabi SAW dan menuturkan hal tersebut kepada beliau, seolah-olah si lelaki tadi menganggap remeh bacaannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bacaan itu menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Sa'id berkata, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu bila ia membaca sepertiga dari Al-Quran pada setiap malamnya? Dan ternyata para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, siapakah di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah? Maka beliau pun bersabda, Allahul Wahid As-Samad, maksudnya surat Al-Ikhlas, nilainya adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari.
Dari Ubaid bin Hunain berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku menghadap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengar seorang lelaki membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib. Aku berkata, wajib apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Selanjutnya dari Tamim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahidan ahadan somadan lam yattahid sahibatan wala waladan walam yakul lahu kufuwan ahadan 10 kali, maka ditulis baginya 1.000.000 kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan selanjutnya dari Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad sampai hatam 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala membangun satu istana untuknya di surga. Umar berkata, kalau begitu kamu akan memperbanyaknya, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah paling banyak dan paling bagus. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan selanjutnya dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah membangun satu istana untuknya di surga. Barang siapa membacanya 20 kali, maka Allah membangun 2 istana untuknya di surga. Dan barang siapa membacanya 30 kali, maka Allah membangun 3 istana untuknya di surga. Kemudian Umar bin Khattab berkata, kalau begitu kami akan berbanyak istana kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih luas daripada itu. Hadis riwayat Ad-Darimi. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan yang keempat, yang terakhir, yaitu tentang fadilah surat Al-Ikhlas. Salah seorang ulama berkata atau menjelaskan, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas secara rutin, pasti memperoleh segala kebaikan dan selamat dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Dan siapa membacanya dalam keadaan lapar, maka menjadi kenyang. Demikian pula dalam keadaan haus, maka menjadi terasa sejuk air. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan menarik singkat padat dari surat Al-Ikhlas, metode Umi 11 kali berulang. Semoga bisa menjadi ilmu manfaat dalam memahami surat Al-Ikhlas dan artinya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan. Silahkan untuk memberikan koreksi atau berkomentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kami tentang bacaan doa surat Al-Ikhlas. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar lebih maju dan berkembang ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.